Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Eza Ezi Channel. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul Tamen Zameen Par. Film ini berasal dari India, tapi isi filmnya sangat menyentuh dan sangat bagus untuk kita para orang tua dan para guru khususnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share di semua media sosial yang kamu punya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Ishan Nandiskor Awasti. Ia adalah seorang anak kelas 3 yang duduk di sekolah dasar. Ishan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia kesulitan membaca dan menulis. Karena hal itu, ia sering dicap sebagai anak yang nakal dan bodoh oleh teman-temannya. Berbeda dengan kakaknya yang bernama Johan, berbanding 180 derajat dengan Ihsan. Kakaknya sangat pintar dalam hal akademik. Ia sering mendapat nilai-nilai yang bagus dan juga sering mendapat juara, sehingga orang tuanya sangat bangga kepada Johan. Sedangkan Ishan, dia lebih senang melukis dan juga mengekspresikan apa yang ada di dalam imajinasinya. Suatu hari, Ihsan sedang bermain dengan teman-temannya. Kemudian secara tidak sengaja ia melemparkan bola ke arah yang salah, sehingga temannya sangat marah kepadanya. Ia sampai bertengkar dengan Rajiv. Mereka berbaku hantam dan membuat Ishan mendapat luka di kepalanya, sedangkan Rajiv mendapat luka gigitan di tangannya. Karena hal itu, Rajiv sangat marah. Ia lalu melaporkan pada ibunya dan ibunya melaporkan kepada ayah Ihsan. Ibu Rajiv marah-marah sama ayah Ihsan. Padahal saat itu Ihsan juga mendapat luka yang sama di tubuhnya. Tapi ayah Ihsan tidak membelanya, dia malah memukul dan menampar Ihsan. Ihsan pun kena marah ayahnya. Ia dikatai nakal, bodoh, dan selalu membuat onar. Di sekolah, ia pun tak henti-hentinya mendapat masalah. Saat guru memintanya membaca, ia tidak bisa membacanya dengan baik. Ia mengalami kesulitan membedakan antara huruf B dengan D dengan P, dan juga antara bunyi-bunyi seperti ring dengan sing. Kemudian saat ibu guru memintanya untuk membaca kembali, dia hanya bergumam sendiri. Dan Ihsan membaca dengan kata-kata yang tidak jelas. Karena hal itu, ibu guru sangat marah. Ihsan dianggap bercanda dalam pembelajaran. Karenanya, Ihsan diberi hukuman untuk keluar kelas. Pada saat jam pelajaran usai, teman-temannya keluar kelas, dan Ihsan pun kembali dibully oleh teman-temannya. Ia kembali dikata-katain oleh temannya anak yang nakal, bodoh, dan tidak bisa apa-apa. Karena hal itu, Ihsan jadi malas untuk sekolah. Lalu keesokan paginya, ia bolos dari sekolah. Ia hanya pergi keliling kota. Ia melihat semua yang ada, melukis semua yang dia lihat, dan dia sangat senang pada hari itu. Lalu dia bercerita kepada kakaknya. Dia meminta kakaknya untuk membuatkan surat keterangan izin palsu karena hari itu dia tidak berangkat sekolah. Kemudian keesokan paginya mendadak di sekolah ada ulangan. Ihsan kaget bukan kepalang. Baca tulis aja dia nggak bisa, apalagi ulangan seperti itu. Yang bisa ia lakukan hanya memandangi soal itu. Seperti angka-angka itu menari di imajinasinya. Sampai waktu selesai, dia hanya bisa menjawab satu soal, dan itu pun salah. Tapi saat ditanya temannya, dia tetap percaya diri dengan jawabannya itu. Suatu hari, tanpa sengaja ayahnya menemukan surat izin palsu yang ia buat bersama kakaknya pada waktu itu. Lalu, ayahnya pun marah-marah. Kemudian sang ayah berinisiatif untuk bertanya pada guru di sekolah Ihsan. Betapa kagetnya ayah Ihsan saat berkumpul dengan guru dan kepala sekolah Ihsan. Mereka semua mengatakan bahwa Ihsan adalah anak bodoh, susah diatur, nakal, dan semaunya sendiri.
Mereka semua menyarankan Ihsan untuk pindah sekolah karena tidak mungkin kalau Ihsan tidak naik kelas lagi. Akhirnya sang ayah berinisiatif untuk memindahkan Ihsan ke asrama. Ihsan sangat sedih dan dia memohon untuk tidak dikirim ke asrama. Dia pun berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatan yang merugikan lagi. Namun sang ayah tetap kekeh dengan keputusannya. Lalu dengan berat hati, akhirnya Ihsan tinggal di asrama. Tapi selama beberapa hari dia merasa sangat sedih. Dia merasa dibuang oleh keluarganya. Ditambah lagi dia merasa bahwa itu semua karena kenakalan yang ia perbuat. Tapi di tempat baru pun ia masih sama, tak henti-hentinya mendapat masalah. Dia pun merasa makin sedih di tempat baru itu. Dia sering dimarahi guru, sering dibully teman-temannya, ditertawakan teman-temannya, dicap bodoh. Sampai akhirnya dia merasa sangat stres dan tertekan pada keadaan itu. Dia sangat marah, seakan tidak percaya bahwa semua itu terjadi padanya. Sampai saat ibunya datang, kemarahan itu tidak mereda, malah semakin menjadi. Sampai pada suatu hari datanglah seorang guru pengganti di sekolah itu, Ram Shankar Nikom. Dia adalah guru pengganti sementara di sekolah itu. Tapi dia mempunyai metode belajar yang sangat berbeda dengan guru-guru yang lain. Dia membawa anak-anak belajar di luar sekolah. Semua anak merasa senang kecuali Ihsan. Dia tetap saja merasa murung di sekolah itu. Sampai akhirnya saat ibunya menelpon bahwa tidak bisa hadir pada Sabtu akhir pekan, Ihsan makin sedih. Dia makin merasa tidak berarti. Kemudian secara tidak sengaja Pak Nikum melihat Ihsan yang terlihat sangat murung di sekolah. Dia pun penasaran lalu bertanya kepada teman sebangkunya yaitu Raja. Kemudian Raja berkata bahwa Ihsan adalah yang mengalami kesulitan menulis dan membaca, serta Ihsan adalah anak yang ingin pulang ke rumahnya. Kemudian Pak Nikum berinisiatif melihat hasil belajar Ihsan. Ternyata benar, dia adalah anak yang mempunyai kelainan disleksia, yaitu kesulitan untuk belajar menulis dan membaca. Dia mengetahui itu karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa. Dia sering berbagi kebahagiaan bersama anak-anak di sana. Kemudian, untuk menguatkan dugaannya itu, dia berkunjung ke rumah orang tua Ihsan. Di sana ia bertanya tentang Ihsan, lalu ibunya menjawab bahwa Ihsan adalah anak yang senang sekali melukis. Lukisannya sangat bagus, imajinasinya sangat bagus. Pak Niko menjelaskan bahwa Ihsan bukanlah anak yang bodoh. Ia hanya anak yang lebih mempunyai kelebihan pada bidang seni. Pak Ram mencoba memperlihatkan kepada orang tua Ihsan pola kesalahan yang sama saat Ihsan mengerjakan tugasnya di sekolah. Dia mengatakan bahwa Ihsan hanya butuh kesabaran dan support dari orang tuanya. Tapi orang tua Ihsan, terutama ayahnya, tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa Ihsan adalah anak yang bodoh. Padahal Pak Ram sudah berkata bahwa Ihsan bukan anak bodoh, dia adalah anak yang pintar, anak yang luar biasa. Ihsan lebih menonjol di bidang seni. Tapi menurut ayahnya, hanya di bidang seni, Ihsan tidak bisa bersaing di dunia luar. Hanya ada satu alternatif, yaitu mengirim Ihsan ke asrama. Mendengar itu, Pak Ram jadi sangat kesal karena ayah Ihsan hanya membandingkan dunia luar sebagai ajang kompetisi. Sedangkan sang ibu setelah Pak Ram pulang hanya bisa menangis memikirkan kata-kata Pak Ram ada benarnya juga. Keesokan harinya di sekolah, Pak Ram menceritakan tentang seorang anak yang tidak bisa baca tulis, tentang seorang anak yang melihat tulisan seperti menari-nari dan berdisko. Bahkan sampai saat pengumuman kelulusan, anak itu ditertawakan oleh teman-temannya karena tidak lulus. Hingga pada suatu hari dia menggemparkan dunia dengan teori-teori yang ia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikom. Ihsan memasang wajah tegang, takut dia akan dibully lagi oleh teman-temannya. Ternyata yang Pak Nikom tunjukkan adalah wajah Albert Einstein, yaitu orang-orang jenius di dunia. Pak Ram juga menceritakan tentang orang jenius yang lainnya seperti Pablo Picasso dan lainnya. Dan juga orang-orang yang populer di dunia.
yang mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mengalami masalah disleksia. Setelah selesai pembelajaran, Pak Nikum bertemu empat mata dengan Ishan. Dia menceritakan kepada Ishan bahwa pada waktu kecil ia juga sama seperti Ishan, yaitu mengalami masalah kesulitan dalam membaca. Pelajaran Pak Ram hari ini membuat Ishan merasa bergairah menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Ram, dia bisa mengekspresikan apa yang ada dalam imajinasinya. Ia bisa menuangkan apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian Pak Ram menemui kepala sekolah dan membicarakan Ishan secara khusus. Kepala sekolah bilang banyak guru yang mengeluhkan tentang Ishan dan menyarankan agar Ihsan dikirim ke sekolah luar biasa. Tapi Pak Ram langsung menjawab bahwa Ihsan adalah anak yang luar biasa. Dia juga berhak untuk berada di sekolah yang normal. Kepala sekolah mengatakan bahwa tidak mungkin satu guru mengurus satu murid. Kemudian Pak Ram mengatakan bahwa pelajaran lain bisa diabaikan terlebih dahulu, karena siswa pasti mempunyai kelebihan yang menonjol dalam satu bidang. Dia juga memperlihatkan hasil karya lukisan Ishan kepada kepala sekolah. Untuk masalah tulis-menulis nanti bisa menyusul. Pak Ram meminta waktu khusus untuk Ishan kepada kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah menyetujui. Dan Ishan kini mendapat guru yang pas dengan dia. Guru yang mengerti tentang keadaannya. Ishan mendapatkan metode belajar yang berbeda. Dia jadi semangat menjalani hari-harinya. Karena bukan kemarahan yang ia dapatkan, melainkan keramahan Pak Ram dalam membantu mengejar ketertinggalan. Suatu hari ayahnya Ishan datang saat Pak Ram sedang mengajar. Dan maksud dan tujuannya datang ke situ hanya ingin mengatakan bahwa dia dan istrinya sudah membaca tentang artikel disleksia. Dan menyampaikan bahwa bukan berarti mereka tidak perhatian kepada Ishan. Ternyata orang tua Ishan tidak menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ram pada waktu itu. Pak Ram juga menjelaskan bahwa Ishan hanya butuh support. Ishan butuh pelindung. Ishan butuh ayah yang siap dalam segala hal untuk melindunginya. Ishan butuh orang tua yang selalu bilang sayang kepadanya. Mendengar perkataan Pak Ram, ayah Ishan jadi sadar bahwa selama ini dia tidak selalu ada di samping Ishan, dan hanya kemarahan dan pukulan yang ia berikan saat marah kepada Ishan. Sampai pada puncaknya, suatu hari di sekolah mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut di sana, termasuk para guru. Tapi ketika lomba akan dimulai, Ihsan tak juga kunjung kelihatan. Dia dicari oleh Pak Ram dan juga temannya Raja. Ternyata, saat pagi-pagi buta, Ihsan sudah siap-siap dan pergi ke suatu tempat untuk mencari inspirasi untuk memproyeksikannya ke dalam lukisannya. Setelah dimulai, tiba-tiba Ihsan datang dan Pak Ram pun langsung memberi lembar lukis untuk Ihsan. Betapa kagetnya Pak Ram saat melihat hasil lukisan Ihsan. Begitupun Ihsan yang sangat haru melihat hasil lukisan Pak Ram adalah dirinya. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, kepala sekolah mengumumkan pemenang hasil lomba pada saat itu. Dan pemenangnya adalah Ishan. Kemudian hasil lomba Ishan dinobatkan sebagai hasil karya terbaik pada saat itu dan akan dijadikan buku sampul tahunan di sekolah itu. Ihsan pun merasa haru dan berterima kasih kepada Pak Ram. Ketika orang tua Ihsan datang ke sekolah, Pak Kepala Sekolah langsung menunjukkan sampul buku tahunan itu kepada orang tua Ihsan dan mengatakan bahwa mereka sangat bangga memiliki Ihsan di sekolah itu. Betapa senangnya orang tua mereka saat mengetahui para guru pun mengatakan hal yang sama bahwa Ihsan memiliki perkembangan yang sangat baik pada baca tulisnya. Sejak saat itu, Ihsan kembali ceria dan semangat menjalani hari-harinya. Ayah Ihsan sangat berterima kasih kepada Pak Ram yang telah membimbing Ihsan dalam kemajuannya. Dari film ini kita belajar bahwa setiap anak mempunyai kelebihan yang berbeda-beda.
Semoga kita sebagai orang tua selalu sabar dalam mensupport apapun yang dilakukan anak kita, sehingga ia menjadi sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.